Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka menyaksikan diseminasi yang akan dilakukan oleh Bapak Okta Husaini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul sekaligus teladan kita hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 10 Setiabakti serta Bapak Okta Husaini yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar di sini bersama Bapak Okta Husaini yang akan berbagi praktik baik terkait budaya positif. Kepada Bapak Okta, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan sehingga kita bisa berada di dalam ruangan yang sederhana ini, yaitu dengan tujuan mencari sebuah pengalaman baru. Pengalaman baru ini yang nanti akan saya sampaikan. Kita saling berbagi di sini dan saling belajar. Nah, saya pun dalam tahap belajar. Kebetulan saya adalah salah seorang calon guru penggerak. Nah, saya akan nanti berbagi budaya positif di sini, sehingga nanti ke depan kita harapkan sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Selawat dan salam kita sanjung dan sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah iman dan Islam berada dalam hati kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saya yang selalu mendukung sampai saat ini, selalu mendukung kegiatan saya, yaitu di dalam program guru penggerak. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, saya di sini akan berbagi praktik baik, yaitu bukan saya untuk mengajari, tapi saling kita berbagi Bapak dan Ibu ya. Diseminasi budaya positif ini merupakan tugas dari seorang CJP yang nantinya akan berimbas kepada sekolah kita, insya Allah ya. Sebelum kita masuk kepada diseminasinya budaya positif, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif. Nah, ya kan? Nah, kira-kira dalam benak hati Ibu yang dikatakan dengan budaya positif itu apa misalkan? Segala sesuatu yang kita kerjakan itu bermanfaat di sekolah dan juga diterapkan di sekolah itu anak itu dapat
dapat mencontohkan pengalaman yang baik dari kita. Ya, benar sekali. Saya kira ada yang lain bentuk dari budaya positif, bentuk dari budaya positif itu seperti apa misalnya? Bentuknya seperti apa? Ada? Ya silakan. Bersalaman setiap hari. Iya. Bertemu dengan siswa. Iya. Siswa bertemu dengan guru. Iya. Bersalaman ya. Nah, bersalaman itu sebenarnya budaya positif. Budaya kan biasanya kita kan kebiasaan. Kebiasaan yang baik-baik itu dikatakan semua adalah budaya positif. Nah, kita kan sering mempraktekkan setelah upacara, ya kan? Setelah upacara hari Senin, semua siswa berkumpul lalu bersalaman dengan guru semua. Nah, itu merupakan budaya positif. Nah, padahal kita sudah membuatnya. Nah, tapi kita belum tahu apa itu budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu apa dan Ibu? Semua kebiasaan yang baik-baik, yang positif, yang bukan yang negatif. Kita lakukan sehari-hari misalnya di dalam kelas. Ya, Bersiap, waktu pulang berdoa, langsung bersalaman dengan guru-guru. ya, betul sekali. Itu semuanya budaya positif. Nah, nanti di sini kita akan melihat lagi nanti bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan dengan kontrol guru. Nah, oke Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak setuju apa tidak? Setuju. Ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu Oke. tuh antara setuju dan tidak. Ada yang memberi hukuman positif, bisa menjadi kadang-kadang mereka anak-anak membenci, bisa juga secara positif kadang-kadang itu membangun. Contohnya, Ya. kita suruh membaca dengan tujuan kita, dengan kita beri hukuman, dia tidak melakukan lagi dan dia bisa lancar membaca. Oke. Dengan pantauan guru. Oke. Kadang-kadang membersihkan lingkungan anak-anak biasanya yang nakal, malas, dia bertingkah. Oke. Ini yang sebenarnya bagaimana yang bagusnya? Ya, nanti kita akan tahu ya. Sekarang inilah pemahaman kita. Nanti ke depan mungkin setelah kita berbagi praktik baik di sini, kita akan dapat pemahaman yang baru ya. Oke, next. Nah, seperti saya katakan tadi, budaya positif ini adalah pembiasaan positif di sekolah. Nah, pembiasaan positif di sekolah dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan melakukan hal yang positif sebagai proses memerdekakan dirinya. Nah, artinya kan di sini harus semua merdeka. Bebas dalam arti kata dan dalam tanda kutip bebasnya. Ya. Dalam bentuk positif. Ya, menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah segitiga restitusi agar murid lebih mandiri, jujur dan bertanggung jawab secara sadar tanpa paksaan, serta memberikan rasa aman dan nyaman pada murid di sekolah. Nah, artinya budaya positif ini adalah untuk mereka sendiri, Bapak dan Ibu, sehingga orang itu menyaman, sehingga nantinya akan timbul di sini ya motivasi intrinsik di dalam dirinya, dorongan dalam diri, bukan dorongan dari luar. Nah, nanti kita akan lanjut. Next. Baik Bapak dan Ibu, konsep pada materi budaya positif ini ada beberapa ya. Yang pertama itu teori kontrol dan disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, kebutuhan yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kita sering di sini kan setiap kelas itu ada membuat keyakinan kelas, ya kan? Nah, itu bagian daripada budaya positif juga ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu kami harapkan di sini, kita harapkan semua sekolah kita ini adanya perubahan paradigma cara berpikir kita terhadap
apa yang kita yakini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada suatu permainan. Ini adalah yang pertama, saya harapkan Ibu dapat menulis di sini semuanya. Akan saya bagikan ini. Menulis. Yang pertama, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tulis di kertas itu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya. Setelah itu buatlah sebuah kepalang. Nah, setelah ditulis, ya, lalu ditaruh di dalam kepalang. Nah, setelah itu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, bisa membujuk. Nah, jadi kita bisa dibujuk-bujuk dia supaya kawannya kasih. Yang kedua, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda ini. Nah, ya. Nanti saya harap nanti perwakilan aja dari Bapak dan Ibu untuk maju ke depan mensimulasinya, apakah nanti terakhirnya dikasih atau tidak. Bu, yang saya lihat di tangan Ibu itu apa, Bu? Boleh saya minta Bu? Saya Bu? Tidak boleh. Ini kasihlah Bu, saya sangat perlu nih Bu, ingin apa? Ingin lihat apa yang Ibu sembunyikan Bu? Ini sangat berharga sama bagi saya, tapi saya sayang kali sama yang ini, nggak mau kasih dulu. Tolonglah Bu. Bu, saya minta Bu, sakit ini Bu. Saya ingin lihat Bu, apa yang Ibu sembunyikan. Tidak boleh lihat, apa lihat punya orang, nggak boleh. Bu, saya kasih uang. Berapa yang Ibu butuhkan, saya kasih uang. Saya punya uang sendiri, saya nggak mau bayar sogok menyogok, nggak mau. Kasihlah Bu, saya ingin Bu, kepingin kali Bu, saya ingin lihat. Saya tidak mau kasih, kamu maksa kali. Ibu mau kasih uang nggak? Nggak mau, saya nggak mau kasih. Oh Bu, saya ngancam keluarga Bu. Saya tidak takut, nggak mau kasih. Pokoknya Betul, saya nggak mau kasih? nggak mau kasih. Saya tunggu Bu ya. Saya tidak takut. Oke. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, artinya satu orang ngeke, tidak akan nekat. Apapun yang terjadi tidak akan memberikan. Nah, dari praktek tadi, ya, dari praktek tadi, kira-kira apa yang bisa dapat kita ambil sebuah pelajaran? Ayo, siapa? Pendirian. Oke, ada sebuah pendirian pada seseorang itu ya. Nah, keyakinan diri sendiri. Keyakinan. Nah, betul sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini kita diharapkan ya, kalau kita sudah mempunyai keyakinan ya, keyakinan bahwa kalau kita aplikasikan di sekolah kita yakin ini anak kita ini bisa sukses. Jadi apapun rayuan orang, kita tidak akan terpengaruh. Inilah Bapak dan Ibu yang diharapkan. Keyakinan ini harus kita tumbuhkan pada setiap peserta didik kita. Nah, itu dia. Harus kita tumbuhkan. Kalau anak sudah yakin dengan misalnya dia yakin dengan pergi ke sekolah tepat waktu, walaupun hujan, walaupun badai, dia tetap akan datang ke sekolah pada tepat waktu. Itulah yang dinamakan keyakinan ya. Oke Bapak Ibu, beginilah kita nantinya akan menerapkan disiplin positif itu pada siswa kita. Dia harus mempunyai keyakinan pada diri sendiri. Walaupun dibujuk sama kawan, ayo kita bolos, dia tidak yakin karena dia mempunyai genggaman masa depan di dalam tangan dia sendiri. Dia mau jadi apa ke depannya. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam diri peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas reproduksinya tadi ya. Oke, next. Nah, untuk mewujudkan semua ini, inilah peran guru di sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini adalah teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, jadi dari teori kontrol ini kita nanti ada 5 posisi dada kontrol nanti yang bisa kita terapkan dengan anak-anak. Nah, di antara 5 itu yang mana yang paling baik? Nah, nanti kita akan selanjutnya.
Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, dengan disiplin positif tadi dia bisa menerapkan, karena dia saling berjabat tangan kita, dia bisa merasakan aroma tangan kita, dia bisa menjadi sopan, santun, baik untuk kita dan untuk orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia memang menciptakan otak ini supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, dari permainan kita tadi menggenggam sesuatu yang berharga di dalam tangan kita, ini menunjukkan bahwa begini Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, Pak Dahlan tadi merayu, membujuk, tidak mampu. Karena kenapa? Karena Ibu Saudah mempunyai keyakinan diri sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita tidak bisa mengontrol terlebih jauh. Hanya kita cuma mengarahkan saja. Keputusannya itu ada pada dia. Makanya kita harus menanamkan keyakinan-keyakinan ataupun budaya-budaya positif pada dalam diri anak kita sendiri. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu ada beberapa, ya. Yang pertama, teori motivasi. Nah, teori motivasi ini adalah yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau 5 posisi kontrol ini yang pertama penghukum dia. Yang saya bilang tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama dia penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga teman. Kita selakunya teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Next. Nah, Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ini tadi yaitu adalah bermuaranya itu adalah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil Pancasila di sini. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini semua, inilah yang kita harapkan nanti tumbuh budaya positif dari anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk kepada teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang membahas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi, ada dia teori motivasi ini, ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Nah, kalau yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya itu berarti kena sanksi, kita termotivasi. Misalnya, contohnya kalau kita pakai kendaraan, ya kan, harus memakai helm. Ada SIM. Kalau tidak dipakai, kena hukuman. Nah, berarti itu dari eksternal. Di luar. Dia dari luar. Dari luar. Tapi kalau internal bagaimana? Dari dalam. Apa dari dalam keyakinan kita? Untuk keselamatan. Nah, seperti itu kan. Ada keselamatan. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini merupakan dan juga eksternal karena dorongan orang lain. Nah, kalau saya buat ini nanti bisa dapat ini misalnya seperti itu. Nah, berarti itu eksternal masih. Nah, yang kita harapkan yang ini, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang sangat kita harapkan ya, tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang tadi hukuman ya. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tindakan yang diharapkan. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu. Nah, kalau kita misalnya di sini ujian, ini kita dapat ranking, kita ya, beri hadiah. kita kasih hadiah. Nah, itu Di dalam belajar dia bisa menjawab pertanyaan dengan cepat.
kita beri penghargaan walau cuma tepuk tangan. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ya. Di sini saya akan membagikan ada beberapa pernyataan di sini. Ada beberapa pernyataan di sini. Nah, Bapak dan Ibu boleh memilih masuk ke mana dia? Apa dia masuk ke hukuman? Apa dia masuk ke Penghargaan. konsekuensi? Nah, nanti ya. Nah, nih. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat selanjutnya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, itu dia. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak berlama-lama ya. Nah, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan ya. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin ya. Nah, kalau hukuman ada rasa paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Nah, selanjutnya ada kalau anak mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya kalau udah hukum anak bilang tidak ada. Tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang terakhir adalah kalau hukuman itu anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu dia. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, artinya kalau kita memberikan hukuman itu lebih parah yang terjadi kepada anak dibandingkan dengan konsekuensi. Nah, dari pernyataan tadi ini, ya, dari pernyataan di sini tadi, ya, coba kita lihat, Bapak dan Ibu. Ya, satu lagi, kalau hukuman dia bertolak belakang. Misalnya begini, bertolak belakang. Anak-anak salahnya telat sekolah, telat datang, ya kan? Hukuman kita kasih apa? Keliling lapangan, bertolak belakang. Nah, tapi kalau dia konsekuensi, dia nyambung dia antara kesalahan dia dengan yang beri hukuman. konsekuensi yang kita kasih sama dia itu agak nyambung, ada tali nyambungnya. Nah, mari kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya. Yang dicatatnya apa? Ditulis 100 kali ditulis. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Apa? Dia terlambat ke sekolah. Karena terlambat ya. Dia terlambat, tapi harus mencatat. Dia kan kayak hukuman benar, tapi kan dia kan sudah berjanji mengenai 100 kali. Kan hukuman, tapi itu kan sudah konsekuensi dia. Ya, kira-kira menyakiti dia enggak? Karena terpaksa. Nah, ini ada paksaan enggak dia? Kalau dia terlambat, berarti konsekuensi dia saya rasa enggak. Kalau menurut saya. Iya, Nah, enggak masalah. Tapi pernyataannya ini kalau kita lihat ini dulu nih. kalau menurut sesuai di dia. situ benar. Kalau menurut ini apa? Hukuman. Kalau menurut ini sekarang, bukan lagi ini kita belajar sekarang ini. Hukuman. Mencatat 1000 kali, berarti kan dalam hati kita pun 105. agak sakit dia. Ada masalah ya? Berarti dia masuk ke Hukuman. 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 Mungkin
belakang. Bertolak. Karena dia terlambat tapi disuruhnya menulis. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada cara lain. Ketika anak itu terlambat berarti alangkah baiknya kita berikan konsekuensi. Misal dia telat keluar jam istirahat sesuai 10 menit atau 15 menit sesuai dengan keterlambatan dia. Mungkin itu masuk ke konsekuensi. Ya. Jadi dia menghargai diri dia sendiri bahwa pertama sekali ini saya terlambat nih, berarti saya harus terlambat juga istirahat. Ya. Itu mungkin menurut saya. Oke, bagus sekali. Kalau kita yang suruh saya harus terlambat itu tidak masuk hukuman, Pak. Ya. Karena kalau misalnya dia kan terlambat, Ya. berarti dia agak musik kita telatkan dia harus 10 menit dia terlambat keluar, itu hukuman juga ya. Iya. Ya. Oke, Ya. betul sekali Pak. Hmm. Nanti kita akan bahas antara perbedaan hukuman Ya. dengan konsekuensi. Ada nantinya melalui jalan restitusi. Ya. Oke. Ya. Betul sekali pernyataannya ya. Ya. Di sini dulu kita. Nah, ini menentukannya dulu. Ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman ya. Ya, berarti udah ini ya. Ya, oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi. Membersihkan. Membersihkan. Dia dalam hati dia atau dia yang suruh? Enggak, dia ini coret. Ya. Coret di meja. Mesti dia bukan nggak ada yang mesti lawannya kan? Enggak ada. Ya. Dia ada coret. Dia ada di Ya, dinding. pasti ya. Sebaiknya tolong hapuskan kembali. Ya. Kalau kita yang suruh, kalau hapuskan itu hukuman. Kalau kita yang suruh. Oke. Ya. Berarti hukuman juga. Iya, kalau kita yang suruh. Kembali. Kalau dia Nah. yang kalau dia yang melakukan misalnya Dia salah sendiri. Dia salah sendiri. Dia ini, berarti Jangan masing-masing. salah sendiri. Kalau ada kita yang ini kenapa saya tolong bersihkan hukuman. Hukuman. Ya. Jadi kembali Berarti lagi. begini. Kontennya satu tadi. Ya. Nah, saya jelaskan tadi apa? Yang bertolak mana? Ya. Yang bertolak belakang. Ya, ada indikator yang lain. Ya, itu Kalau hukuman dia bertolak belakang. Ya. Ya, kalau hubungan ingat kalau hukuman dia itu bertolak belakang dengan kesalahan dia. Ya. Contoh misalnya tadi, Ya. yang ini dia telah ke sekolah, Ya. lari di lapangan, Ya, ya. bertolak nggak dia? Nah, Ya. kalau dia kesalahan dia menulis di sini, Ya. kita suruh hapus lagi nak. Ya kira yang bertolak apa tidak itu? Hah? Kalau kita suruh, ya kita yang suruh kita bertolak, dia Ya. tolong nih, tolong. Maksudnya hukuman yang kita kasih itu bertolak belakang nggak? Nggak bertolak lah, karena dia kan kita suruh lagi hapus Untuk coretan dia membersihkan itu. kembali. Jadi Iya. kan sinkron karena Sesuai dengan perbuatan kembali lagi dia. kepada bagaimana cara kita menyuruh. Ya. Mungkin nanti akan Dengan intonasinya. Ya. Betul. Maksudnya begini, ini yang pertama kita harus memetakan dulu. Ya. Kalau dia ini sama-sama hukuman Ya, sebetulnya. betul, ya, betul. Sama-sama kita harus kasih dia, Ya. karena untuk mendidik dia. Ya. Tapi yang dimana dikatakan hukuman yang berat nih. Lebih berat. Artinya dia sangat menyimpang dari apa yang kita ini. Dan pemikiran dia. Iya, murid diminta untuk push up 15 kali Ya, hukuman. karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Hukuman, setuju hukuman semua ya? Setuju. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. konsekuensi. Nah, konsekuensi. Konsekuensi. Sudah dirusak punya teman, dia suruh ganti. Ya. Ada yang nyambung dia kan? Ya. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, hukuman. Hukuman, oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu Ya. warna hitam. Ya, Peraturan sekolah. hukuman dia. Hukuman juga ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu Ya. karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. 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 Ini ibu ini nggak ada suara nih. Ayo suara. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi kan dia. Konsekuensi yang Konsekuensi sesuai dengan apa yang dia kan? Ya, oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal Konsekuensi. Konsekuensi ya. Terakhir ya Bapak dan Ibu, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Maunya apa yang sebenarnya? Dia mematahkan pensil kawan yang sebenarnya apa? menggantikan
Berarti alhamdulillah ya, sudah ada gambaran yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini diharapkan Bapak dan Ibu kita membuat keyakinan kelas. Jadi ada beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan siswa membuat peraturan, tapi berbentuk keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih positif. Jadi hindari nanti dalam membuat keyakinan ini adalah menghindari kata-kata tidak membuang sampah sembarangan, kata-kata negatif, tidak berkelahi, tidak disiplin, tidak bicara waktu belajar. Nah, itu dihindari, kata-kata tidak itu dihindari. Jadi digunakan dia bahasanya positif. Ya. Maaf, jangan Anda terdahulu. Jangan, awas. Jangan jalan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, berarti sudah terjawab ini. Karena prosesnya di dalam kelas. Mengapa tidak peraturan kelas atau mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak dibuat peraturan tadi? Karena tidak, nggak ada boleh menggunakan kata tidak. Kata tidak. Oke, ada yang lain? Karena peraturan itu dilakukan ditentukan oleh satu pihak. Ya. Sementara keyakinan yang menentukannya bersama. Ya. Yang dilakukan keyakinan itu dalam satu kelas. Ya. Ya, betul sekali. Ya. Kalau peraturan pemerintah. Ya. Kalau peraturan dia lebih kita yang menentukan. Anak-anak cuma mengikuti. Tapi kalau keyakinan sama-sama. Nah, kalau peraturan di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ini masuk ke mana? Kalau keyakinan adalah dia tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab dia. Nah, jadi bukan yang dilihat yang ini, tapi dilihat keyakinan kelas. Keyakinan yang harus dia tanamkan dalam hati dia. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, artinya dia saling menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain, berkomitmen. Dia harus menghargai orang lain. Jangan sampai orang lagi ngajar mengganggu orang belajar karena keterlambatan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, juga keselamatan dan menghormati hak orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Jadi dia ada keyakinan kalau saya merokok, saya menggunakan narkoba itu merusak kesehatan saya. Ada keyakinan seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini menghormati orang lain atau antri ya. Kita jangan saling mendahului, dorong-mendorong. Gunakan masker juga kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keselamatan atau keamanan yang dia yakini, sehingga dia tidak akan melaksanakan apa yang tidak diyakini. Nah, di sini adalah yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemampuan atas penghargaan, kebebasan dan kesenangan. Ini semua adalah kebutuhan kita semua. Nah, kita perlu dikasih sayang. Jadi anak-anak kita mungkin dia cari perhatian sama kita. Karena apa? Kurang kasih sayang di rumahnya. Setelah itu ada penguasaan. Dia ingin menjadi penguasa. Kenapa? Kurang perhatian tadi. Nah, ada kebebasan. Anak kita mungkin perlu kebebasan. Kadang-kadang di sini dalam ini perlu kita kasih ice breaking. Nah, padahal hanya bukan sekedar ya. Hanya sekedar saja. Nah, oke, untuk ini tadi. Oke, kita buat ice breaking sih. Hanya ini saja. Coba Bapak dan Ibu berhadapan. Nah, berhadapan. Pak Aceh berhadapan dengan Pak ini. Ya, kita buat ice breaking. Ya, ini berhadapan dengan ini. Nah, ada. Nah, berhadapan. Ya, terus berhadapan. Aba-abanya, coba Pak. Nah, aba-abanya senyum aja Pak. Coba senyum aja. Senyum. Nah, senyum. Kasih senyum kawannya. Kasih senyum kawannya Pak.
Sampai dia tersenyum. Nah, udah ya kan? Nah, itu pada hal yang sedikit Hanya saja. sekedar saja. Tapi membuat Orang senang. kita senang, nyaman. Nah, sekolah. Pendidikan. Guru. Kita Murid. Belajar. bersenang-senang, nyaman. Nyaman. Oke, tepuk tangan. Nah, yang kelima itu adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu menulis kira-kira Bapak dan Ibu ini di mana posisinya sekarang? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Nanti akan ditempelkan di sini. Ini sebagai hanya evaluasi buat kita. Oh. Bagian manajer bapaknya, Mbak Piti. Manajer. Silakan ditempel Bapak Ibu ya. Silakan ditempel. Mengambilnya pandai kau. Bu. Ini aja. Angkat lagi. Betul. Nah, Mengerti dulu dong. bodoh. Bu. Begitu. Berapi baju. Apa balik-balik ini? Itu api kembali lagi. Oke. Ye, motor dia akan juga. Muridnya Mbak Dia ini setiap yang bikin Mbak dia. Apa dia dari Mbak Dia? Oke. Nah, next. Nah, di sini kita akan menyadari di mana posisi kita. Sengaja saya tulis dulu di mana posisi kita ya. Kalau saya baca sini ada pemantau, teman, pemantau, teman. Nah, ya. Nah, banyak pemantau ya. Berarti ini kita berada di posisi ini ya. Baik, kita akan melihat di sini. Nah, guru berbuat kalau penghukum dia menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kenapa kamu salah? Itu sebagai penghukum kita. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Tapi sekali ya penghukum itu berbuat berkata hasilnya gimana tuh sampai habis ke bawah. Jadi udah ambil kesimpulan, oh penghukum ini seperti ini. Bukan ke samping. Enggak, kalau ke samping berarti lain lagi tuh pembuat rasa bersalah gini ujungnya apa? Ada satu kesimpulan. Bukan. Itu. Tapi kayaknya ya. Enggak, coba lihat. Ini kan menghadik. Ini dia kalau membuat ini merasa bersalah. Kalau dia teman membuat alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung, mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Satu dia. Enggak, ini maksudnya kan Ini kan maksudnya nih, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Tuh, itu kalau ini. maksudnya gini, penghukum itu dia ciri-cirinya seperti apa? Guru berbuat seperti ini, guru berkata dikit-dikit, guru berkata seperti ini, jadi hasilnya seperti ini kaitannya dengan dunia kualitas. Guru berkata, tapi bisa ambilnya sudah. Oh, berarti penghukum itu seperti ini ya. Kayak itu maksud saya tadi ini maksud saya. Membandingkan. Kalau dia menghadir di sini, bukan ya. Kalau dia menghadir di sini, kalau pembawa rasa bersalah, dia gini cara ngomongnya. Oh, Kalau dia teman, gini cara ngomongnya. Oh, gitu. Kalau dia pemantau, gini caranya. Iya sih. Itu dia bukan satu-satu. Nanti nggak bisa dibedakan antara hukum dengan ini nggak bisa. Apa kata-katanya? Contoh ini ya, misalnya ya. Ini contohnya. Mobil meletakkan guru di luar dunia ini ya. Memberontak dia. Kalau ini dia nggak memberontak, menyembunyikan, menyangka, berbohong. Itu maksudnya. Intinya sama. Ya. Sama. Udah ulang kan. Next. Oke, di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu 5 posisi kontrol. Nah, kalau dia ada penghukum, jadi guru berbuat itu dia menghardik dia. Nah, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dia. Nah, tapi kalau pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah. Dan mengatakan seharusnya ibu kecewa misalnya itu dia membuat rasa bersalah. Dia. Tapi kalau teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan
tolonglah ibu, jangan kamu seperti itu. Nah, itu dia teman posisinya. Nah, kalau pemantau menghitung dan mengukur, teman. ya sesuai dengan teman ini. Kalau memantau dia menghitung mengukur apa yang sesuai dengan peraturan yang disepakati ataupun sesuai dengan keyakinan disepakati. Misalnya kamu telat tadi, kamu menurut keyakinan kita kamu telat, nah itu masuk ke pemantau. Kalau manajer, nah ini yang sebetulnya yang kita harapkan dari semua kita ini kegiatan manajer. Kita semua harus menuju kepada manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, juga. Nah, juga ini sama juga. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum dia. Nah, tapi kalau dia membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah sekali-kali mengatakan ibu stres. Nah, jadi kesalahannya sama dia. Nah, itu. Yang selanjutnya teman. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu dia posisi teman. Nanti sebenarnya Agak lembut dulu agak lembut sedikit ya. Nah, kalau pemantau apa peraturan kita? Dia kalau pemantau itu tetap pada peraturan. Peraturan. Tapi manajer dia akan menanyakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu. Yang Bapak bilang tadi, antara hukuman tadi kan, kalau kita bertanya sama dia untuk memperbaikinya apa yang kamu akan lakukan? Nah, saya akan menyapunya lagi. Sudah dicoret, kamu kan mencoret ini. Apa yang kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki ini? Saya akan menghapusnya bu. Berarti kan bukan hukuman lagi. Nah, ke situ larinya nanti. Ya, oke. Nah, hasil. Nah, sehingga hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau kita terapkan ini semua, dia akan memberontak. Nah, tapi kalau kita akan ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, dia akan nggak ada, nggak ini, nggak itu, dia akan membohong. Kalau teman dia ketergantungan. Kadang-kadang teman dia tidak menghargai kita. Karena saking dekatnya. Nah, dia tidak apa istilahnya kurang menghormati. Yang dianggap teman dia. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Oh, ini ada ibu tuh, ada bapak tuh. Nah, kita ini ya kan? Nah, itu. Nah, yang bagusnya adalah menguatkan pribadi yang tadi. Ya, dia meyakini kalau dia berbuat kesalahan, mengganggu lari-lari di koridor misalnya, oh, ini bahaya saya nih, nanti membahayakan kawan. Integrasi membangun. Tapi kalau dia bisa manajer, kita bisa membuat dia keyakinan dia kalau dia lari ini nanti akan keselamatan dia akan berbahaya. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu, di sini kita lihat sebentar tentang video mengenai posisi kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Yang Apa bukti. coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mungkin ada yang komplain. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi posisi mendengar bro. Dalam berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Saya lupa Tidak ada, Bu. Baik Batin, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, kan sudah melihat tadi beberapa video. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira tadi sudah memilih yang mana? Apa ingin memilih yang lain kira-kira sekarang? Ya, Manajer kan? ya memang ada manajer, ada juga pemantau, ada juga manajer juga. Ya, paling kurang itu memang pemantau. Nah, paling kurang teman kita. Ya, paling kurang kita sebagai teman. Itu sudah garis ini. Jangan sampai membuat rasa bersalah dan penghukum, itu sangat berat. Nah, berarti kita sudah tercerahkan hari ini. Jadi posisi kita dulu, kalau saya memang posisi dulu misalnya penghukum, berarti kita harus naik ke teman Atau manajer. Nah, yang kita harapkan semua harus menuju ke manajer. Oke, untuk mewujudkan itu semua kita akan menggunakan sebuah pendekatan. Apa itu? Itu adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan terjadi ataupun tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gozen ya. Jadi yang dimaksudkan segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama kita akan lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi dia waktu ketika anak datang jangan langsung kita marahkan. Jadi kita tenangkan dulu. Itu maksudnya. Suasana. Ya, suasananya. Ya, seperti yang tadi itu. Seperti yang di video tadi. Nah, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas itu bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya adalah kita naik validasi tindakan. Apakah tindakan kita validasi? Contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, kita tanya dulu. Nah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu semacam pertanyaan untuk memvalidasikan tindakan. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Seperti yang tadi di video tadi ada. Nah, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya. Jadi restitusi ini untuknya adalah untuk kita memecahkan masalah anak-anak. Sehingga ketika anak-anak sudah terpecah masalah, dia dapat menemukan solusinya sendiri, sehingga dia kembali ke kelompoknya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mengatasi masalah, jangan timbul masalah. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah.
Nah, menstabilkan identitas tadi. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan itu biasanya guru mengajukan pertanyaan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, jadi disinilah pengaruhnya menanyakan keyakinan. Bisa kita tanyakan itu berbentuk apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, mungkin itu gambaran-gambaran pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita melakukan tindakan restitusi. Nah, mungkin di sini nanti akan saya tampilkan di sini sedikit video tentang yang pernah saya lakukan tentang praktik segitiga restitusi. Tapi ini saya rasa masih kurang. Nah, tapi ada semacam gambarannya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya sehat, Pak. Kelihatannya Iya, Pak. boleh Bapak tahu apa yang terjadi sehingga bisa mengatur dan terlambat ya datang sekolah tadi sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan pagi hari. Saya berangkat semalam, Pak. Jam 3 pagi saya baru tidur. Makanya saya terlambat ke sekolah. Oh, biasa kita terlambat itu manusiawi, tapi jangan sampai kita mengulanginya lagi ya. Sekarang coba kita mari kita mencari solusinya dari permasalahan ini saya. Bapak Yati bisa datang terlambat tadi pasti punya alasan. Kira-kira apa ini? Iya, Pak. Saya berangkat semalam bermain TikTok dan IG. Wah, seru sekali ya. Akhirnya tidak terasa dalam sekolah. Ya, Bapak tahu kalau main TikTok dan IG itu sangat menyenangkan, tapi harus pada waktu yang tepat. Jadi dari pagi jam berapa bisa bangun tidur? Jam 7 lewat, Pak. Sehingga bisa selamat sebentar. Bahkan salat subuh saja bisa dilewatkan, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang jaringan kelas. Apa yang bisa percaya dan apa yang belum bisa dilakukan? Di waktu Benar sekali ya. Bisa dalam memenuhi kebutuhan Nisa dengan mendapatkan kesenangan dengan cara bermain TikTok dan IG hingga malam sehingga bisa terlambat ke sekolah. Apakah tindakan Nisa sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? tidak, Pak. Nah, kira-kira apa yang akan Nisa lakukan agar Nisa tidak terlambat ke sekolah lagi? Bisa akan main game pada waktu senang saja dan tidak pernah melewatkan, Pak. Selain itu, bisa juga tidur lebih awal di malam hari. Selain itu, adakah lain yang dapat Nisa lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Bisa akan meminta bantuan kepada ibu untuk membangunkan bisa subuh-subuh agar bisa tidak melewatkan jalan. Kira-kira ada hal lain yang dapat Nisa lakukan? Saya rasa itu saja, Pak. Baik, berarti Nisa tadi berjanji untuk tidur lebih awal ya. Yang kedua, bermain TikTok itu tepat waktu pada waktu tertentu ya. Kemudian
Oke, kelas dulu kita Nesa. Oke, Assalamualaikum Nesa. Oke Bapak Ibu, tadi sudah melihat beberapa video. Mungkin ini sudah hampir selesai kegiatan kita, diseminasinya. Jadi mungkin dalam penyampaian tadi saya ada yang belum dipahami ataupun belum terlalu kamu ada kejanggalan, ada terjanggal dalam hati, boleh Bapak Ibu bisa menanyakan. Silakan Bapak dan Ibu. Setelah saya tadi melihat tampilan video Bapak yang tampilkan tadi dalam posisi pertanyaan yang terlambat itu, berarti di situ sebagai seorang Bapak posisinya sebagai apa? Oh ya. Sudah, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi ini adalah yang saya praktekkan adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan segitiga restitusi, berarti kita itu berada dalam posisi kontrol dulu, itu yang kelima, yaitu posisi manajer. Ya, dari posisi manajer karena kenapa? Yang pertama, kita sudah menstabilkan identitas. Nah, jadi dia tidak lagi kepada teman, tidak lagi kepada pemantau, tapi sudah menuju kepada manajer. Karena kita apa yang tadi saya bilang, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga baru menanyakan keyakinan kita. Artinya itu sudah komplit di dalam manajer, pada posisi manajer. Itu mungkin Pak Syekh. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Mungkin ada satu lagi. Saya tanya. Oke, silakan Bu. Oke, saya tanya. Tadi kan di awal Pak Okta sudah memberikan kritik kepada kami, ya, terkait hukuman dan penghargaan. Ya. Nah, bagaimana untuk mencerahkan kami inilah, bagaimana apakah hukuman itu boleh, penghargaan itu boleh, kalau memang boleh dalam bentuk seperti apa yang bolehnya, yang tidak bolehnya dalam bentuk seperti apa, apakah hadiah itu diperbolehkan ataukah bagaimana? Nah, mungkin bisa kami lebih tercerahkan seperti itu. Oh baik. Terima kasih Bu Dalia atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang pemberian hukuman ataupun memberi hadiah. Nah, di sini kita melihat lagi tentang motivasi. Ya, kalau motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. Kalau pemberian hadiah dan hukuman ini masuk tetap dia kepada eksternal. Nah, jadi tetap masuk kepada eksternal. Berarti tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Dia mendapatkan dorongan dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ya, sedangkan kita mau di sini mendidik siswanya, dia dorongan dari diri sendiri. Dia belajar karena dia dari sendiri. Dia mau pergi ke sekolah tepat waktu karena dia diri sendiri, bukan karena hukuman. Hal baru apa yang saya dapatkan sehingga mengubah paradigma saya. Nah, tadi dari yang pertama tadi itu bisa mengubah apakah masih di posisi yang pertama posisi guru, posisi kontrol guru, apa yang masih yang pertama, apa mau diubah. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini. Yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Kalau sudah, mohon Bapak Ibu tempelkan di sini.
Bapak Ibu, mungkin sudah di penghujung acara kita pada hari ini, bisa kita menarik kesimpulannya. Itu adalah dalam proses menciptakan budaya positif harus adanya kolaborasi, ya, antara warga sekolah serta menjadi teladan yang baik agar budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah berjalan seperti yang diharapkan. Dengan kolaborasi antara warga sekolah, maka nilai-nilai kebajikan akan mendukung budaya positif di kelas sekolah. Dengan menjadi teladan, maka akan terbentuk pembiasaan yang positif secara berkelanjutan, sehingga terciptanya lingkungan kelas ataupun sekolah yang ramah anak serta memberi rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dapatkan informasi pada hari ini bisa kita implementasikan di dalam kelas-kelas kita. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bersedia mengikuti acara diseminasi ini. Semoga ke depan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan hingga berhasil, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tutup dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Jangan lupa bilang cakep. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Okta. Kalau tadi Pak Okta jawab dengan pantun, kalau tadi Pak Okta menutupnya dengan pantun, maka saya akan menjawabnya. Burung cendrawasih terbang tinggi. Terima kasih atas diseminasi ini. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga budaya positif yang didiseminasikan oleh Pak Okta dapat kita terapkan di sekolah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak,